Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, saya mengundang kita akan berdoa kembali. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau berikan kami nafkah hidup, kesempatan untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena nama Tuhan boleh kami puji dan kami muliakan di sore hari ini. Kami memohon kepadamu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dari surga, supaya kami dapat menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Sekolah Sahabat ini. Terima kasih Tuhan. Datanglah Engkau, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita Senin 9 Desember 2024 yang berjudul adalah Yesus dan Bapa. Masih di seputar Injil Yohanes. Namun kita akan lihat kutipan-kutipan dari kitab yang lain yang menguatkan tentang Yesus dan Bapa. Salah satunya adalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata, kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah persekutuan hubungan pribadi dengan Dia. Namun karena dosa, hubungan tersebut rusak secara drastis. Kita dapat melihat dampak langsung dari kerusakan ini dalam kisah Taman Eden. Bila mana kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 7-9, demikian bunyinya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Bagaimanakah hal ini menyingkapkan kerusakan yang disebabkan oleh dosa? Dan apakah artinya bahwa Allah lah yang mencari mereka, bukan sebaliknya?" Kehendak kealahan adalah untuk menawarkan pemulihan kepada seluruh umat manusia atas pelanggaran yang disebabkan oleh dosa. Bahkan sekalipun jika seluruh umat manusia tidak mau menerima apa yang Dia tawarkan untuk mencapai pemulihan hubungan ini, salah satu anggota kealahan menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, menyatakan bagaimana kemuliaan Allah. Dapat kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Sebagai hasilnya umat manusia telah menerima kepenuhan dan kasih karunia-Nya. Inilah sebabnya Yesus datang untuk berbagi, untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga hubungan yang telah rusak oleh dosa dapat dipulihkan, setidaknya kepada semua orang yang bersedia menerima dengan iman. Apa yang telah ditawarkan kepada kita, kepada mereka di dalam Kristus Yesus? Pengharapan indah apakah yang terlihat bagi kita dalam ayat-ayat berikut ini? Yohanes 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, Yohanes 5 ayat 16 dan sampai 18 juga berkata, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Luar biasa. Dan
Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 10 ayat 10 dan 30 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 20 ayat 28, di sana dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjamkan. Tidak dipinjamkan. Ini dapat kita baca juga di dalam buku Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 6 halaman 530. Namun sebagai putra yang berinkarnasi oleh mengosongkan dirinya dari pelaksanaan hak-hak prerogatifnya, Kristus yang berbicara tentang keberadaannya di bumi sebagai seorang manusia di antara manusia dapat merujuk pada kepemilikannya atas kehidupan sebagai sebuah karunia dari Allah. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Alpha dan Omega jilid 6 halaman 149. Allah tidak dikenal oleh manusia, Yohanes 17:25. Oleh karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal. Dapat kita baca Yohanes 9:4, Yohanes 16:5, agar dia dapat dikenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kosmos, seorang ateis menulis, dalam ketidakjelasan kita dalam semua yang sangat luas ini, tidak ada petunjuk bahwa pertolongan akan datang dari tempat lain. Dan untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Lalu, apakah yang diajarkan kitab suci yang menunjukkan bahwa pernyataan sang ateis salah? Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengerti dan kita dapat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kealahan Yesus dan hubungannya dengan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semakin terang benderang firman-Mu mengajarkan kami bagaimana hubungan yang akrab antara Yesus dengan Bapa yang memberikan kami sebuah dampak yang lebih positif lagi untuk kami dapat memahami rencana-rencana keselamatan yang telah dirancang oleh kealahan dan memberikan Yesus untuk inkarnasi agar kami dapat mengenal Bapa lebih dalam. Terpujilah Engkau Tuhan, dan bekali kami Tuhan dengan Roh Kudus sehingga di hari-hari yang akan datang kami dapat mengerti kembali tentang ketuhanan Allah dan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.